Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke 19 ya, terakhir ya, yaitu cara berjalan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, cara berjalan beliau Sallallahu alaihi wasallam. Jalan beliau cepat ya, jalan beliau cepat, kencang. Tapi kencang ini tidak diguna-guna, tidak dibikin-bikin, tidak takaluf, berarti biasa seperti biasa. Tapi beliau itu cepat seperti beliau berjalan di jalan yang menurun, sebagaimana sudah kita jelaskan, menunjukkan akan ketangguhan beliau, kegesitan beliau, semangat beliau, optimis beliau, kekuatan beliau, kekuatan fisik dan kekuatan jiwa batin beliau Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan dengan bab 20 ya Pak ya. Apa ini? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menggunakan qina'. Di sini disebutkan qina ini apa? Jadi ada istilah-istilah yang kita sering nggak paham ya, dan perlu penjelasan dari para ulama, khususnya ahli-ahli lughah, ahli-ahli bahasa. Maksudnya di sini adalah menggunakan qina di atas kepala. Kalau kita lihat di terjemahan qina itu ini loh Pak, topeng ya. Apa namanya itu qina ya, tapi qina itu adalah penutup kepala sebenarnya. Pokoknya sesuatu yang menutup kepala itu namanya qina. Makanya di sini qina adalah sepotong kain atau sejenisnya yang biasanya dibutuhkan pada saat meminyaki rambut dengan minyak atau yang lainnya. Tujuannya adalah agar pakaian terlindung dari minyak yang dipakai di kepala. Ngebayang nggak Pak? Ya kita nggak pernah pakai gitu soalnya ya, nggak biasa begitu Pak ya. Nah itulah qina. Disebutkan dalam hadis nomor 126, yaitu haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik. Seperti biasa di riwayat-riwayat sebelumnya selalu adalah Anas, karena beliau adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu tahu apa-apa yang dilakukan, ciri-ciri beliau dan seterusnya. Apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Anas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai qina, sehingga seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak. Gimana ini Pak? Seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak. Sebagaimana dulu sudah kita jelaskan bahwa beliau itu dulu sudah kita sebutkan kan perbedaan para ulama, apakah beliau itu pakai minyak atau tidak, kan begitu. Terus masalah rambut beliau kan uban atau tidak, berapa ubannya dan seterusnya itu kan. Ada yang mengatakan beliau itu pakai minyak, ada yang mengatakan yang tidak, dan begitu. Dan tentu beliau sering juga meminyaki rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambut beliau sering diminyaki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razzaq ya, hafizahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai qina di atas kepala beliau, sehingga seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak.
Di pakaian tukang minyak terdapat titik-titik bekas minyak. Sebelumnya sudah dijelaskan kelemahan hadis ini, dan juga sudah dijelaskan bahwa matannya juga munkar. Oh, ternyata hadis ini dhaif dan matannya itu munkar. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sebuah hadis yang sesuai dengan pembahasan ini dari Aisyah. Ia berkata, fabainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakr fi nahri dhahira qala qailun li Abi Bakrin hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar di Nahr Az-Zahirah, seseorang berkata kepada Abu Bakar, lihatlah Rasulullah SAW, beliau sedang memakai qina. Maksudnya beliau menutupi kepalanya dengan qina. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, sebenarnya Nabi SAW melakukan hal tersebut pada saat itu untuk bersembunyi. Yang beliau lakukan di sini karena sesuatu keperluan, dan menggunakan qina bukanlah kebiasaan beliau. Menggunakan qina bukanlah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata hadis 126 ini sanadnya lemah, sanadnya dhaif, bahkan matannya munkar, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Pernah beliau memakai qina, tapi itu bukan kebiasaan beliau, Kalau hadis 126 itu kan seakan-akan beliau itu sering banget gitu loh. Sering banget pakai qina. Berarti kan hadis ini dari matannya saja bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan bab ke-21. Cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk. Bagaimana sih duduk beliau ini? Apa yang duduk seperti apa yang pernah beliau lakukan? Seperti apa sih duduk beliau itu sallallahu alaihi wasallam? Cara duduk adalah keadaan duduk. Maksud dari bab ini adalah untuk menjelaskan cara duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terkadang duduknya seperti ini, terkadang seperti ini, terkadang seperti ini, begitu. Ya. Tentu ini adalah ya mungkin tabiat beliau atau sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia waktu itu di sana. Waktu itu di zaman beliau ya umumnya manusia juga duduk seperti itu gitu. Maka beliau pun duduk seperti itu. Ya. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Hadis nomor 127 yaitu haddatsana Abdullah haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfusa'a, dari Qailah binti Makhramah bahwa ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid wa huwa qa'idun, sedangkan beliau sedang duduk, dan cara duduknya adalah qurfusa. Qalat, ia berkata, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal faraq. Ia berkata, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khusyuk dalam duduknya, aku dikejutkan dengan rasa takut. Aku dikejutkan dengan rasa takut. Maksudnya adalah takut akan kewibawaan Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah berlalu bahwa Rasulullah itu penuh wibawa gitu loh. Penuh wibawa. Ketika ngelihatnya itu malu sendiri, tertegun dan merunduk begitu. Bagaimana sih kalau kita ketemu sama orang-orang yang berwibawa gitu kan? Kayaknya apa ya, nggak enak begitu ya, nggak mau ngelihat matanya, kemudian merasa nggak enak, merasa malu, salah tingkah kan begitu. Nah ini pun demikian, perawi mengatakan aku dikejutkan dengan rasa takut, kaget begitu loh, takut karena kewibawaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa itu yang dimaksud dengan kurfuso? Nah, kadang-kadang kita nggak tahu apa itu kurfuso. Waktu itu beliau sedang di masjid, duduk, dan cara duduknya adalah kurfuso. Ada dua penafsiran di sini kata beliau hafizahullah, yaitu pertama, seseorang duduk di atas pantatnya, kedua pahanya dirapatkan ke perutnya dan dipegang dengan kedua tangan. Dijelaskan dengan cara duduk seperti ini karena badan semi jongkok, nggak tegak begini, yaitu berkumpul dan masing-masing anggota tubuh rapat. Cara duduk seperti ini juga disebut ihtiba. Ihtiba itu begini nih, ihtiba itu. Nah, ini namanya ihtiba. Jadi kurfuso sebagian ulama mengatakan adalah ihtiba. Ini ihtiba itu. Duduk pantat. Kemudian apa tadi itu? Paha begini. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya kurfuso. Nah, Nabi waktu itu sedang duduk seperti ini, penuh dengan kekhusyuan. Nah, perawi kaget dan merasa takut dengan Nabi SAW karena kewibawaan beliau SAW. Berarti seperti ini boleh nggak? Ya boleh. Ya nggak boleh itu waktu sholat Jumatan dulu. Jumatan lagi dengerin khutbah itu kayak gini tuh nggak boleh, karena diantaranya akan badan ini rileks terus ngantuk gitu kan, ngantuk pupuk gitu, jadi nggak konsentrasi melihat khutbah. Memang ada dalilnya yang menunjukkan ini nggak boleh ketika hari Jumat itu, ya Allah. Berarti kalau selain itu ya boleh. Ya, selain itu boleh, berarti kita lagi santai-santai ya boleh-boleh saja kan Nabi pernah melakukan itu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah seseorang duduk dengan bersandar pada kedua lututnya, seperti duduk tasyahud. Kemudian menempelkan perutnya pada kedua pahanya, sedang kedua tangannya pada kedua ketiaknya. Mungkin seperti itu ya, atau mungkin begini. Nah, saya ngelihat di gambar-gambar itu ya seperti ini. Iya begini ya. Nah, ini penafsiran yang kedua, ya begitu. Kurfuso. Jadi ada yang mengatakan kurfuso ini ihtiba seperti ini, ada yang mengatakan kurang lebih ya seperti ini. Nah, ini kan menunjukkan ketawaduan juga ya. Ketawaduan. Enak kan begini ya? Enak. Nah, itu namanya kurfuso. Dan itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan waktu itu beliau di masjid. Tentu yang kalau dikatakan di masjid, ya Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi.
Kemudian perkataan perawi, aku dikejutkan, maksudnya badanku tergetar dengan rasa takut, maksudnya takut karena Allah memberikan karisma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya. Tapi kita lanjutkan hadis 128. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Abbad bin Tamim 'an 'ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, paman dari ayah namanya Ammun ya. Kalau paman dari ibu apa namanya? Khalun. Dalam bahasa Arab kan beda ya. Paman dari ayah namanya Ammun. Kalau paman dari pihak ibu Khalun. Ya. Berarti ini ammihi, an ammihi dari pamannya, yaitu paman dari pihak papa. Bahwa ia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlentang di dalam masjid, terlentang, yaitu meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Dan itu yang sering kita lakukan kalau lagi santai, lagi capek, lagi letih, pengen rebahan. Seperti itu, terlentang. Kakinya begini. Suka gitu kita ya? Enak gitu Pak ya? Kadang kanan, kadang kiri kan. Itu pernah beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Itulah para sahabat itu, apapun yang dilakukan oleh Nabi itu diberitahukan sama kita gitu. Makannya, minumnya, jalannya, duduknya, berbaringnya, tersenyumnya, bicaranya, semua disampaikan. Karena beliau adalah uswah gitu loh. Beliau itu uswah, qudwah, suri toladan terbaik. Karena tidaklah apa yang beliau lakukan itu atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Di sini disebutkan penjelasan Abbad adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Jadi kan dari Abbad bin Tamim, dari pamannya. Paman Abbad adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Paman dari pihak bapak tadi itu. Namanya Abdullah bin Zaid bin Asim. Ia adalah seorang sahabat yang mulia. Ia pernah ikut Baiat Aqabah, perang Badar, dan perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Dan ia adalah sahabat yang bermimpi azan ketika waktu tidur. Dalam pembahasan fikih itu ada di hadis beliau ini. Dia bermimpi diajari azan. Kan dulu kan para sahabat ini kalau untuk manggil sholat berjamaah ini dengan apa gitu, ada yang mengatakan ini. Nah ini pernah tidur mimpi gitu, mimpi melihat atau dia diajarkan tentang cara memanggil kaum muslimin untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Ternyata azan itu plus iqomah. Kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Lalu Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan tersebut. Ya. Ia adalah sahabat yang bermimpi azan ketika waktu tidur. Ia juga ikut membunuh atau menyerang Musailamah al-Kadzab, yaitu nabi palsu dari Yamamah, yang dikenal dengan perang apa? Perang Yamamah ya, yaitu memerangi nabi palsu yang namanya Musailamah al-Kadzab. Terbunuhlah nih Musailamah di perang tersebut. Taib, perkataannya terlentang maksudnya adalah tidur dengan tengkuk
di bawah. Betul ya, tengkuk ini. Berarti nggak pakai bantal, Bang. Nggak pakai bantal. Lurus saja kan, jadi punggungnya lurus sama kepalanya. Perkataannya yaitu meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam meluruskan kedua kakinya dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Tadi sudah kita sebutkan. Atau salah satu kakinya ditekuk dengan kaki yang lainnya di atasnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini loh. Nah gini, bisa seperti ini atau bisa lurus terus begini. Nah, begitu. Ada dua kemungkinan seperti itu. Yang jelas kata beliau ini, kata penjabar kitab ini, hafizahullah, cara tidur seperti ini kadang-kadang dilakukan oleh orang yang beristirahat ketika ia butuh untuk istirahat. Leye-leye gitu ya, leye-leye. Bukan keadaan yang biasa, betul. Bukan keadaan yang biasa dilakukan orang pada awal tidurnya, karena awal tidur miring ke kanan. Oleh sebab itu biasanya tidak dilakukan ketika banyak orang di sekitarnya. Orang hanya melakukannya ketika sendirian di dalam masjid atau di tempat yang lainnya. Betul gitu ya? Karena kalau bareng-bareng itu ya nggak enak kan, kata dia songong itu. Ini orang gitu banget kan begitu. Ya biasa sendiri terus leye-leye lagi ya begitu. Atau ketika ia bersama beberapa orang temannya dan ia sendiri butuh untuk istirahat atau melakukan hal itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ini tambahan yang dibawakan oleh pensyarah penjabar kitab ini hafizahullah. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW melarang somma' dan ihtiba. Ini ada riwayat lain dari Jabir dan hadisnya sahih riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang somma' dan ihtiba. Somma' ihtiba tadi itu kurang lebih di antara dua tadi itu loh. Yang kurfuso tadi loh, kurfuso. Antara dua tadi itu, somma dan ihtiba. Nabi melarang duduk seperti itu ketika hanya memakai satu lembar kain. Berarti kan kayak izar gitu loh, kayak izar, cuman sarung doang. Dan sarung dulu di zaman dulu kan cuman kayak ikhram dulu. Gini gitu aja. Hanya memakai satu lembar kain. Dan beliau juga melarang seseorang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya ketika ia sedang terlentang dengan punggungnya di bawah. Kalau kita perhatikan praktek beliau praktekkan. Kemudian beliau melarang. Beliau duduk ihtiba. Ternyata dalam riwayat yang sahih juga disebutkan beliau melarang ihtiba. Berarti perbuatan berbeda dengan ucapan. Dia melakukannya tapi kok ngelarang. Kalau yang tadi kan hadits siapa itu? Qailah binti Makhromah kan begitu. Beliau melakukan itu. Hadits Jabir ngelarang. Gimana ini? Nah, perlu penafsiran nih. Kalau ada dua hadis dan dua-duanya sahih dan seakan-akan bertentangan, itu sebenarnya tidak bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan. Kalau kita perhatikan perkataan Jabir hanya memakai satu lembar kain, nggak boleh. Kenapa? Kebuka auratnya. Berarti nggak pakai celana dalam, nggak pakai celono dalam. Terus duduknya seperti itu, apa yang terjadi? Akan nampaklah auratnya dengan jelas, gamblang, cetha welo-welo.
Berarti kalau pakai daleman boleh. Nah, itu cara menggabungkan gitu. Berarti beliau melakukan waktu itu ada pakaian dalam yang beliau pakai sehingga tidak nampaklah auratnya. Dan beliau melarang melakukan itu kalau nggak ada dalemannya. Cuman sarung doang begitu, atau dulu kan pakai kayak ihram tuh loh, izar itu kan, apalagi izar. Tahu izar kan? Ihram loh, izar. Bagian bawah itu. Ya tentu akan kelihatan seperti ini, kelihatan kan? Apalagi ada depan begitu. Gimana gitu kan? Yang depan kan nggak konsentrasi, matanya kemana-mana kan? Nah, ini maka dalam keadaan seperti itu tidak diperbolehkan karena akan tersingkap auratnya. Berarti pada asalnya boleh ya? Pada asalnya boleh, kecuali itu tadi. Makanya di sini beliau menyebutkan hafizahullah, para ulama ketika menjelaskan penggabungan kedua hadis ini menyatakan, dan kita tahu semua dan kita yakin bahwa antara hadis satu dengan hadis yang lain sahih tidak mungkin ada pertentangan. Sebagaimana ayat satu dengan ayat yang lain tidak mungkin ada pertentangan. Hadis satu dengan hadis yang lain tidak mungkin ada pertentangan. Ayat dengan hadis tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pertentangan seakan-akan bertentangannya karena ilmu kita belum sampai kepada itu. Makanya ada yang namanya penggabungan. Namanya jamak, menjamak hadis, dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Makanya beliau berkata, hafizahullah, para ulama ketika menjelaskan penggabungan kedua hadis ini menyatakan, hadis tentang larangan ini berkaitan dengan orang yang dikhawatirkan auratnya terbuka, seperti orang yang hanya memakai izar, sarung saja, izar saja. Adapun jika auratnya terjaga, seperti orang yang memakai celana panjang, maka tidak mengapa duduk dan tiduran seperti itu. Walhamdulillah. Kita lanjutkan hadis 129. Haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani qala haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala, dia berkata dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa fil masjid, duduk di masjid, ihtaba biyadaihi, beliau berihtiba dengan kedua tangannya. Tadi sudah kita sebutkan, ihtiba itu seperti ini tadi itu. Nah, berarti beliau pernah melakukan itu bahkan di masjid sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya. Kemudian, dan tentu duduk seperti ini ya duduk santai Pak ya. Duduk santai ya sambil mikir gitu ya. Santai atau bingung Pak? Enggak ya, santai kali ya. Bingung Pak. Santai lah, kebanyakan begini santai, ngobrol kan. Nabi pernah melakukan itu. Baik, ada hadis penjabar kitab ini hafizahullah taala berkata, ada hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan cara duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Samurah, terdapat dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah selesai sholat fajar, sholat subuh nih, dan tentu beliau menjadi imam. Tarabba' fi majlisihi, beliau duduk bersila. Tarabba', sila seperti ini. Fi majlisihi, di tempat duduknya. Hatta tatlu asyamsu hasna, sampai matahari terbit dengan warna yang indah. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syuruk ya. Nah, itu biasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat duduk di tempat beliau sholat itu, dan cara duduknya ternyata bersila, tarabba', sampai terbit matahari dan matahari agak meninggi, baru setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Berarti di antara sifat duduk beliau juga adalah tarabba' seperti ini, bersila. Baik, inilah cara duduk yang pernah beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Berarti terasa indah ya, seakan-akan kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata beliau pernah begini toh, oh pernah begini toh, oh pernah begini toh. Seakan-akan kita hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah meninggal dunia, tetapi kita hidup dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup dengan sunnah beliau, tuntunan dan ajaran-ajaran beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam.